Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dangu Inspirasi, Hani dan Profesor Tuti mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Nah Bu, di momen Idul Adha ini, banyak stok daging, stok mungkin daging kambing di rumah. Nah itu biasanya langsung dimasak, dijadikan menu, apalagi rendang yang bisa berbulan-bulan kita mengkonsumsinya. Nah, itu bagaimana bijaknya kita mengkonsumsi daging di momen Idul Adha ini, Bu? Ya, jadi daging itu adalah sumber protein, sumber protein yang baik, Ani. Jadi sumber protein juga, sumber lemak-lemaknya juga, ya. Jadi ketika momen Idul Adha, tentu kita ini ya senang untuk mengkonsumsi olahan daging, ya. Jadi mungkin ya itu boleh, tetapi untuk bijaksananya jangan itu dikonsumsi setiap hari. Kan kebiasaan masyarakat kita ini misalnya dibikin rendang, rendang ini kan tahan lama, setiap hari makan rendang, begitu ya. Jadi itu kurang bijaksana, karena kenapa? Karena kan ketika daging itu adalah, meskipun daging itu adalah sumber protein, tetapi di dalam daging kan ada juga mengandung kolesterol, ya, terutama di bagian yang berlemaknya, bagian jeroan-jeroannya. Nah itu tinggi sekali kolesterolnya, Ani. Jadi tidak boleh, sangat tidak bijaksana kalau kita mengkonsumsi hanya daging setiap hari. Jadi mungkin kita batas-batasi, ya. Jadi harus diselingi dengan olah-olahan non daging juga, non daging sapi dan kambing gitu maksudnya. Jadi mungkin diselingi dengan tetap ya dengan ikan begitu. Sumber protein lainnya lah ya Bu ya. Lainnya. Jadi karena kita takut kolesterolnya itu tinggi ya. Apalagi nanti misalnya sudah daging dengan seafood juga, seafoodnya seperti udang-udangan, kerang-kerangan, itu juga tidak bijaksana nih, karena seafood itu kan juga tinggi kolesterol, ya. Jadi mungkin yang aman itu adalah daging ikan, itu yang aman untuk selang-selingnya, ya. Ditambah dengan mengkonsumsi sayur dan juga buah ya Bu ya, penyimbangnya pasti, nanti. Jadi, ketika kita mengkonsumsi daging, ya mungkin itu sangat ya diperlukan sekali ya kita mengkonsumsi sayur, karena sayur-sayuran itu berdasarkan hasil penelitian, jadi serat-serat itu juga membantu untuk penyerapan kolesterol. Ya, jadi itu bagian seratnya juga kan. Ya, jadi tidak bijaksana kalau itu terus kita konsumsi daging setiap hari, daging sapi atau daging kambing, ya. Iya, mungkin daging itu bisa disimpan lah ya Bu ya, untuk beberapa waktu kan masih bisa digunakan. Makanya kan ada teknologi penyimpanannya, penyimpanan dengan suhu rendah, ya, di freezer, ya. Jadi kan meskipun kita udah bikin rendangnya banyak misalnya, ya, kan bisa kita, jadi supaya antisipasi tidak dipanaskan setiap hari gitu ya, jadi kita simpan-simpan, kita bikin dalam packingan kecil gitu ya. Jadi yang tidak kita gunakan dalam waktu dekat, kita simpan saja di dalam freezer, ya. Nanti di saat yang kita butuh dikeluarkan lagi, ditawing lagi, kemudian baru dipanaskan per porsi, tidak semuanya. Jadi kalau memanaskan semua yang berlemak tinggi, tentu akan terjadi nanti oksidasi, terjadi hidrolisis, ya, yang akan tidak baik untuk minyak. Nah, jadi mungkin ketika kita udah bikin rendang banyak, ada teknologinya kita kemas kecil-kecil, kemudian kita simpan di freezer. Nah begitu Sobat Dangau, jadi bukan karena momen Idul Adha ini kita mesti makan daging terus-terusan, itu tidak baik bagi tubuh kita. Nah malah bisa menimbulkan penyakit ya Bu ya, ya gitu. Kolesterolnya, kolesterol bisa salah satunya, ya. Apalagi kalau kan Sumatera Barat suka yang jeroan, gitu. Mungkin kalau daging merah itu lebih baik, ya. Daging merah kan kolesterolnya sedikit, ya. Nah tapi kayaknya orang Sumatera Barat suka yang bagian jeroan-jeroannya, sumber kolesterol. Nah, jadi penonton Dangu Inspirasi mesti bijaksana dalam mengkonsumsi olahan dari daging ini. Nah, mungkin sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.